Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, secara keilmuan nasab Khabib Dobolowi sudah tidak terkonfirmasi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini harus terus-menerus kita sampaikan kepada seluruh masyarakat agar kehidupan ini semakin baik, tidak terkooptasi oleh rasisme para Khabib Dobolowi sebagaimana yang pernah terjadi pada saat ini. Dan kita tidak bisa menutup mata pada hari ini sisa-sisa kekuatan sosial, politik, dan keagamaan para Khabib Dobolowi itu masih ada. Memang butuh waktu yang terus-menerus untuk menyampaikan kebenaran ini. Para Khabib Dobolowi masih memiliki sisa-sisa relasi, apakah itu karena hubungan sebagai seolah-olah guru dan murid, dan sejauh ini para Khabib Dobolowi juga sudah menciptakan struktur sosial tersendiri, menciptakan mukibin-mukibin pekok yang bisa taklid buta kepada mereka. Realita-realita inilah perlu bagi kita untuk tidak bosan-bosan menyampaikan dari segala aspek ilmu apapun. Para Khabib Dobolowi bukanlah keturunan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. DNA para Khabib Dobolowi bahkan bukan sebagai orang Arab, apalagi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam catatan sejarah tidak ada manuskrip, tidak ada petunjuk yang bisa menyatakan Sayyid Ahmad memiliki putra yang bernama Ubaid. Bahkan lebih parah, sebenarnya Ubaid yang diklaim sebagai datuk mereka adalah tokoh fiktif. Tidak ada sama sekali keberadaan orang yang bernama Ubaid yang diklaim punya keturunan yang namanya Alwi, sehingga menjadi klan mereka dinamakan Ba'alwi. Lebih parah, kesejarahan di Indonesia, para Khabib Dobolowi dibawa oleh penjajah, dijadikan sebagai antek-anteknya dalam upaya pecah belah kekuatan pribumi yang selalu melawan terhadap penjajahan dan menuntut hak-hak kemerdekaan atas bangsa dan negaranya sendiri. Bisa kita lihat sejarah pengkhianatan seorang Khabibah yang mengkudeta di Kesultanan Banten. Lagi-lagi konspirasi penjajah dengan Khabib Dobolowi. Di Mataram kita bisa lihat ada seorang yang bernama Alwi bin Said Al-Idrus, pada akhirnya berkolaborasi pada saat itu dengan penjajah Inggris, diangkat menjadi Bupati Magelang pertama, dan pada akhirnya bergelar dengan Raden Tumenggung Danoningrat I, juga menjadi antek penjajah baik Inggris maupun Belanda dengan memerangi pasukan Diponegoro. Untungnya pada saat itu seorang kiai yang bernama Usman Alibasa bisa memenggal
Kepala Danuningrat I. Pasca Perang Diponegoro, Belanda juga mengangkat seorang Khabib bernama Usman bin Yahya yang diangkat seolah-olah menjadi mufti Batavia, lalu membentuk kapiten-kapiten Arab di seluruh wilayah Nusantara, dipersenjatai, merekrut pribumi untuk memerangi para kiai-kiai yang sedang menuntut kemerdekaan atas penjajahan Hindia Belanda, dan cukup banyak memakan korban para kiai, terutama yang terkenal dengan geger Cilegon. Pasca kemerdekaan, lagi-lagi seorang klan Ba'alwi bernama Aidit, KN Aidit, dan Musa Al-Munawar, Sofyan Barokbah, Fakhrul Barokbah dari klan Ba'alwi, para Khabib itu menjadi gembong PKI. Di era reformasi, Khabib Rizik membentuk FPI, selalu membuat gaduh negeri ini dengan melakukan demo-demo yang beberapa kali melakukan anarkisme, memecah belah, menciptakan kebencian masyarakat terhadap pemerintahan yang sah. Bahkan sampai hari ini, meskipun FPI sudah dibubarkan di era kepemimpinan Bapak Jokowi, tapi kemarin juga pada tanggal 4 November ini melakukan demo yang menghasut, menciptakan suasana keterbelahan antar umat bangsa. Inilah realita-realita. Bahkan seorang yang bergelar doktor pun, Quraisy Shihab, merubah sejarah pahlawan Imam Bonjol dan Wali Songo dengan diba'alawikan. Lebih konyol lagi, pada saat ini ada seorang yang berpose seolah-olah ulama, Lutfi bin Yahya, mampu menyedot perhatian penghormatan bangsa Indonesia. Bahkan sempat di era Jokowi diangkat sebagai one team press. Pada kenyataannya justru menciptakan sejarah palsu Nusantara, merubah sejarah NU, bahkan sejarah gurunya sendiri pun, Mbah Malik bin Ilyas dibinyahyakan. Sebuah kejahatan yang sangat di luar nalar, tapi itulah kelakuan klan Ba'alwi. Lalu siapa yang masih bisa kita anggap para Khabib itu ada yang baik? Doktrin-doktrin mereka menyesatkan dengan menebar khurafat dan halu, bahkan mengklaim Jawa Bintu Tarim. Tampak jelas kelakuan para Khabib Dobolowi ini akan mengkooptasi kekuatan sosial politik keagamaan di bumi pertiwi ini. Tentunya kita tidak bisa diam kalau tidak mau anak cucu kita kelak mengklaimnya sebagai generasi pengecut, tidak berani melawan terhadap arogansi dan supremasi para Khabib Dobolowi. Bersiaplah. Wallafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.